Ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Perlu konsentrasi, perlu fokus, ada target sasaran, itu yang saya senang. Sejak zaman VOC, 400 tahun yang lalu, kita mengirim bahan-bahan mentah, yang kita kirim, bahan mentah, sampai sekarang bahan mentah, itu yang harus kita stop. Kita sudah 400 tahun lebih, itu kita tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke sana. Ini yang namanya transformasi ekonomi. Nikel dulu, oke. Meskipun kita ini masih dibawa ke WTO, ke World Trade Organization, digugat oleh Uni Eropa, enggak apa-apa. Kalau kita tidak berani mencoba seperti itu, tidak berani melakukan seperti itu, sampai kapanpun yang kita kirim hanya bahan mentah dan kita enggak dapat apa-apa. Dulu booming minyak mentah, kita kirim. Minyak sekarang dah. Kayu kita kirim, gelondongan. Nah, dan komoditas-komoditas pertanian perkebunan. Tidak. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batu bara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Karena nilai tambahnya nanti ada di situ. Itu tugas kita bersama. Kalau sudah stop nikel 2020 tahun ini, nanti akan kita stop lagi. Stop boksit. Boksit harus menjadi alumina. Boksit stop, tahun depan stop tembaga. Tembaga nanti campur dengan nikel, bisa menjadi lithium baterai, bisa menjadi sodium ion, bisa menjadi barang-barang yang setengah jadi maupun barang jadi. Sehingga sekali lagi nilai tambah itu ada di dalam negeri. Inilah yang kita maksud dengan transformasi ekonomi. Yang kedua, tadi hilirisasi, yang kedua adalah masuk ke ekonomi hijau. Ke depan, yang namanya produk-produk hijau akan menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu fondasinya harus mulai dibangun sejak sekarang. Ekonomi hijau itu seperti apa? Ya, produk itu dihasilkan juga dari pabrik yang energinya energi hijau, semuanya adalah ramah lingkungan. Kita sekarang ini sedang menyiapkan pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Disitulah nanti pintu gerbang kita untuk membuka yang namanya ekonomi hijau Indonesia, yang energinya didapat dari pembangkit listrik tenaga air, hydropower di Sungai Kayan. Sungai Kayan nanti akan menghasilkan kira-kira 11.000 sampai 12.000 megawatt. Ada daerah wilayah industri disuplai dari energi hijau sehingga produk yang keluar produk hijau. Inilah kekuatan negara kita. Karena kita mempunyai sungai, 4.400 sungai, 4.400 sungai kita memiliki. Itu kekuatan. Kita punya geotermal 29.000. Tadi Sungai Kayan itu 11.000. Kemudian Mamberamo itu bisa 23.000 megawatt. Geotermal 29.000, ada angin, ada arus bawah laut,
ada panas permukaan laut, semuanya bisa masuk ke energi hijau. Ada tenaga surya, matahari. Ini kekuatan negara kita yang negara lain nggak punya. Oleh sebab itu fondasinya harus dimulai sesegera mungkin. Dan tugas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menjaga agar fondasi ini betul-betul bisa kita bangun karena kita tahu negara lain itu juga nggak senang kita bisa. Ada saja udah, percaya saya. Ada saja yang dilakukan. Karena yang mereka terganggu, pabrik mereka akan stop. Karena materialnya nggak kita ekspor. Hati-hati. Hati-hati dengan ini. Mengganggunya dengan cara apa? Kita nggak tahu, tetapi nggak mungkin diam. Yang ketiga, digitalisasi, transformasi ini harus juga kita kawal. Yang namanya talent digital itu harus di TNI Polri juga harus memiliki talent digital. Karena eranya sudah era seperti ini. Harus punya jago-jago AI, cloud computing, digital design, ngerti masalah blockchain, yang ngerti masalah digital marketing, harus ngerti. Karena nanti keseharian kita akan bergelut dengan itu. Kalau penegak hukum Polri tidak ngerti hal-hal yang tadi saya sampaikan, gimana? Kejahatan mungkin bergeser dari yang konvensional ke hal yang berkaitan dengan digital. Dan sekarang sudah terjadi. Jadi sekali lagi, TNI, Polri harus memiliki talent digital. Mengerti masalah artificial intelligence, cloud computing, digital design, digital marketing, blockchain, coding, programming, semuanya harus dimiliki dan dimulai, harus mencari talent-talent digital itu. Karena pertarungan kita ke depan adalah teknologi. Teknologi. Yang kedua, yang berkaitan supaya kita juga tahu masalah Ibu Kota Baru, IKN Nusantara. Kenapa ini dilakukan, pemindahan itu? Ini sudah dimulai, gagasan besar itu sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena ada pergolakan sehingga direm saat itu oleh Bung Karno. Tahun 57 sudah mau dipindahkan sudah diputuskan di Palangkaraya. Zaman Pak Harto juga mau dipindah ke Jawa Barat di Jonggol. Batal juga karena ada pergolakan di 97-98. Jadi ini kajian itu sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapanpun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya ya, ada risikonya. Tetapi kita tahu kita ingin yang namanya pemerataan. Bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Pemerataan itu seperti apa sih? Kok dinamakan pemerataan? Iya, karena 58% PDB ekonomi, perputaran uang, perputaran ekonomi 58% itu ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. 58% perputaran ekonomi ada di Jawa.
Sehingga magnetnya semuanya ada di Jawa. Orang pengen kerja lari ke Jawa. Orang pengen lari ke Jawa. Khususnya Jakarta. Karena memang magnet ekonomi ada di sini. Itu yang tadi saya bilang pemerataan. Bukan hanya sekedar memindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu. Visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya nanti ada Jakarta, ada Nusantara, magnetnya sudah akan dua. Bisa ke sini, bisa ke sini. Artinya, perputaran ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa. Yang kedua, populasi. Populasi 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%. 156 juta ada di Pulau Jawa. Ini juga menjadi dasar dari pemindahan ibu kota itu. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, tidak terjadi ketimpangan jumlah populasi, kemudian kita eksekusi, kita putuskan yang namanya ibu kota negara yang baru, Nusantara. Dan itu sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada di DPR. Kita memang harus bermimpi setinggi mungkin untuk mewujudkan ini. Sebuah kota yang tidak, sebuah ibu kota yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Yang ketiga, untuk mencapai ini dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang ini lemah. Kedisiplinan nasional. Oleh sebab itu, saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini. Kedisiplinan nasional. Tetapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah. Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada yang demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas. Tidak sama dengan atasan. Enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, enggak ada. Sehingga ini hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi. Supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Enggak bisa. Menurut saya enggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi enggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal
kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya, ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi ini harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group. Karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu, hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh yang namanya aturan oleh pimpinan. Ini perlu saya ingatkan. Di seluruh dunia yang namanya tentara itu punya yang namanya aturan sendiri. Kitab, undang-undang, hukum, disiplin tentara. Yang intinya, kalau kita lihat inti dari kitab itu, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca-baca, ini apa sih intinya? Kesetiaan tegak lurus.